Setiap konstruksi bangunan pasti membutuhkan bahan material yang kuat dan berkualitas. Dari banyaknya bahan material yang akan digunakan, jangan sepelekan kehadiran dari benda kecil bernama paku. Secara definisi, paku adalah material yang terbuat dari besi dan memiliki ujung yang runcing. Meski berukuran kecil, paku memiliki peranan yang cukup vital bagi pembangunan. Hampir bisa dipastikan, semua jenis konstruksi bangunan akan membutuhkan paku sebagai bahan baku utamanya. Mulai dari bangunan rumah, kantor, hotel, apartemen, rumah sakit, dan sebagainya. Nah guys, kali ini kita akan cari tahu mengenai proses pembuatan dari paku ini. Mulai dari bahan baku sampai jenis-jenisnya. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Paku adalah logam keras berujung runcing. Umumnya terbuat dari baja yang digunakan untuk mengekatkan dua bahan dengan menembus keduanya. Paku umumnya ditembuskan pada bahan dengan menggunakan palu atau nail gun yang digerakkan oleh udara bertekanan atau dorongan ledakan kecil. Pelekatan oleh paku terjadi dengan adanya gaya gesek pada arah vertikal dan gaya tegangan pada arah lateral. Nah guys, paku tidak hanya terbuat dari baja, namun ada juga paku yang terbuat dari aluminium, tembaga, kuningan, perunggu, baja tahan karat, nikel, seng, dan besi. Nah guys, sekarang kita lanjut aja yuk ke proses pembuatannya. Kebanyakan paku terbuat dari gulungan kawat logam. Kawat tersebut dimasukkan ke dalam mesin pembuat paku yang dapat menghasilkan hingga 700 paku per menit. Paku kemudian dapat dipelintir atau dibentuk lebih lanjut, dibersihkan, diselesaikan, dan dikemas. Tahap pertama dalam proses pembuatan paku adalah kawat ditarik dari gulungan dan dimasukkan ke mesin pembuat paku, di mana kawat tersebut dibentuk menjadi paku oleh sepasang gripper disc. Bentuk dari kepala paku tersebut terbentuk sampai di ujung mesin. Tahap yang kedua adalah saat cetakan menjepit kawat pada tempatnya, ujung kawat yang tidak dijepit dipukul dengan palu yang beradu di sin. Proses ini mengubah bentuk di ujung kawat menjadi rongga cetakan untuk membentuk kepala paku. Tahap yang ketiga adalah dengan kawat masih dijepit di cetakan, satu set pemotong yang berbentuk langsung memotong secara berlawanan ujung paku, membentuk ujung lancip dan memotong paku sehingga terlepas dari kawat yang masih keluar dari coil atau mesin. Tahap yang keempat adalah setelah selesai proses tadi, mesin pun terbuka dan paku yang telah jadi dikeluarkan lalu menuju ke dalam wadah yang berada di bawah mesin. Ujung kawat ditarik dari coil dan dimasukkan ke dalam mesin. Proses yang sama kemudian dimulai kembali. Tahap yang kelima, paku lalu dibersihkan dalam tong atau tangkumi berputar yang diisi dengan alat atau bahan yang mampu memicu panas. Tahap ini akan menghilangkan minyak dari mesin pembentuk dan membersihkan sisa-sisa logam kecil atau sobekan yang mungkin menempel pada paku. Tahap yang terakhir adalah pengepakan. Alat pengangkut yang berisi magnet membawa paku yang sudah jadi ke mesin penimbangan yang dimasukkan ke dalam kotak karton yang telah terbuka. Saat paku yang sudah jadi jatuh, medan magnet akan mengatur sehingga mereka menumpuk dalam barisan yang rapi. Mungkin banyak dari kalian yang tidak menyangka jika paku memiliki jenis dan fungsi yang sangat beragam. Sebagai contoh simpel, kalian tidak bisa menggunakan paku kayu untuk memaku dinding beton. Itulah mengapa kalian perlu mengetahui uraian dari setiap jenis paku yang ada di pasaran. Agar tidak salah dalam memakainya, nih aku kasih tahu beberapa jenis paku beserta fungsinya ya guys. Jenis paku yang pertama ada round wire nail, merupakan paku paling umum yang biasa digunakan pada pekerja bangunan. Ciri utama paku ini ialah memiliki penampang bundar. Berhati-hatilah ketika menggunakannya, karena pukulan yang terlalu keras dapat menyebabkan paku patah. Jenis yang kedua ada oval wire nail. Paku oval wire memiliki penampang berbentuk elips.
Hanya saja jenis paku ini jarang digunakan pada pembangunan di Indonesia. Jenis yang ketiga ada lost head nail. Paku ini memiliki bagian kepala yang mudah dihilangkan. Ini merupakan paku paling cocok untuk digunakan saat kalian perlu menyembunyikan kepala paku agar terlihat lebih rapi. Jenis yang keempat ada panen pin nail. Paku ini biasanya digunakan untuk memperkuat ikatan material agar lebih kencang. Biasanya dipakai bersamaan dengan lem kayu. Jenis yang kelima ada sprig nail. Paku ini memiliki keunikan yaitu tidak dilengkapi bagian kepala sebagaimana kebanyakan model paku. Paku ini biasanya dipakai untuk memperbaiki kusen atau bingkai. Jenis yang keenam ada anulus nail. Paku ini memiliki semacam gigi pada bagian batangnya yang berfungsi sebagai penguat tempelan paku. Karenanya paku ini biasa digunakan untuk perbaikan kayu lapis. Jenis yang ketujuh ada hardboard pin nail. Paku ini memiliki bagian kepala berbentuk berlian dengan posisi agak tersembunyi dan digunakan oleh pekerja untuk memasang material berupa papan keras. Jenis paku yang terakhir ada track nail. Paku ini berbentuk mungil dan biasa digunakan untuk menempelkan material tekstil, misalnya untuk memperbaiki kain pelapis sofa agar terlihat lebih rapi. Nah, itu dia guys proses pembuatan paku dan jenis-jenisnya. Jangan sampai salah pilih paku ya guys. Sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!